Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian ketiga. Dengan wajah sumringah, Feng Yuan memasuki pavilion Asosiasi Sengren. Dia tak sabar bertemu dengan calon istrinya yang entah bagaimana bentuknya itu. Apakah cantik, biasa-biasa saja, atau malah jelek? Maaf Tuan Muda. Feng Yuan dicegat oleh penjaga gerbang pavilion Asosiasi Sengren. Tolong tunjukkan plakat khusus Anda atau tiket kapal terbang Asosiasi Sengren, kata penjaga yang berada di ranah Tianzun itu. Feng Yuan tak mau berselisih paham dengan penjaga itu, dan dia langsung mengeluarkan plakat pemberian Patriark Klan Feng. Ini tiket kapal terbang Asosiasi Sengren, kata penjaga itu sembari memeriksa keaslian plakat itu, dan dia yakin plakat milik Feng Yuan adalah asli. Silakan masuk Tuan Muda, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dan satu lagi, kapal akan berangkat setelah acara lelang selesai. Mungkin Tuan Muda tertarik mengikutinya. Karena pemegang tiket kapal terbang Asosiasi Sengren juga boleh mengikuti acara lelang itu. Penjaga itu tiba-tiba menyambut Feng Yuan dengan senyuman ramah. Lelang? Feng Yuan tertarik dengan acara itu. Mungkin saja ada barang menarik yang dilelang, karena ia sekarang memiliki uang sebesar pendapatan sebuah klan menengah. Apakah Anda bisa membawaku ke sana? Aku belum pernah memasuki pavilion ini sebelumnya, sehingga aku takut malah tersesat di pavilion yang besar ini. Feng Yuan meminta salah satu penjaga gerbang untuk memandunya menuju ruang lelang diadakan. Penjaga bertubuh gemuk langsung menghampiri Feng Yuan, karena yakin Feng Yuan akan memberinya uang tips. Penampilan Feng Yuan cukup elegan dipandang, dengan topi caping dan juga penutup wajah. Hal itu membuat dia terlihat seperti tuan muda yang tak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Mari Tuan, kita harus segera ke sana. Takutnya acara lelang itu telah selesai, karena sudah mulai sejak tadi, kata penjaga bertubuh gemuk dengan ramah. Feng Yuan mengangguk dan mengikuti langkah penjaga itu untuk memasuki pavilion Asosiasi Sengren. Penjaga itu membawa Feng Yuan memasuki ruangan yang hanya berisi puluhan orang saja. Padahal di ruangan itu tersedia banyak kursi, namun dibiarkan kosong. Silakan masuk Tuan Muda, seru penjaga itu pada Feng Yuan yang merogoh kantongnya dan memberikan 10 keping perak padanya. Apakah itu cukup? Tanya Feng Yuan yang tak memiliki pecahan perak lagi di kantongnya, kecuali di dalam cincin dimensi miliknya. Tentu saja cukup Tuan Muda, semoga Anda mendapatkan barang bagus nanti, kata penjaga itu menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Feng Yuan. Dan ia kemudian undur diri meninggalkan Feng Yuan yang cuma memperhatikan gadis cantik yang sedang menjelaskan barang yang sedang dilelang. Feng Yuan langsung duduk di salah satu kursi kosong. Untuk sesaat beberapa peserta lelang menoleh ke arahnya, dan mereka kembali memperhatikan penjelasan dari gadis cantik yang berada di atas panggung. Tuan-tuan, barang selanjutnya yang akan kami lelang adalah tungku tayang, yang merupakan tungku untuk memurnikan pil. Tungku ini ditemukan oleh pengembara yang menemukan makam milik Rana Absolute God. Menarik. Pangeran ketiga Kekaisaran Su tertarik dengan tungku tayang. Apalagi klan Su memiliki banyak alkemis. Berapa harga awalnya? Tanya sang pangeran yang sudah tak sabar ingin mendapatkannya. Pangeran, bisik wanita cantik dengan hanfu merah yang membuat mata pria manapun pasti akan menikmati pemandangan cantik wajahnya. Termasuk Feng Yuan yang menatap sesaat dan langsung mengalihkan perhatian pada tungku tayang. Ia tak ingin pangeran ketiga memarahinya karena menatap wajah asistennya. Kita tak memiliki banyak uang yang tersedia. Tolong jangan menawar terlalu tinggi lagi. Bisik wanita itu gelisah dengan sikap pangeran ketiga, yang apabila menginginkan sesuatu, pasti akan berusaha mati-matian mendapatkannya. Pangeran ketiga tersenyum seraya berkata, Aku tahu batasanku, Meme. Gadis itu menghela nafas dalam-dalam dan duduk lagi di sebelah pangeran. Mungkin pekerjaannya sebagai asisten pribadi pangeran ketiga sangat berat. Itu terlihat dari wajahnya yang tak menunjukkan senyum, walaupun pangeran ketiga cengar-cengir tak jelas. Baiklah,
Kami akan membuka harga 50.000 keping emas. Seru gadis pembawa acara lelang itu dengan suara lantang, hingga terdengar jelas di seluruh ruangan. Cih, mahal sekali. Kaisar cuma memberiku 5 juta keping emas saja untuk lelang ini. Dan aku sudah mendapatkan beberapa barang bagus. Namun, tungku tayang itu harus menjadi milikku. Gumam pangeran ketiga. Berapa sisa uang kita, Meme? Pangeran ketiga menoleh ke arahnya. Sudah, lewatkan saja barang yang ini. Kita cuma memiliki 1 juta keping emas lagi, sahutnya. Ia takut nanti mereka tak sanggup membeli barang utama acara lelang ini, yang belum diketahui apa barangnya. Karena asosiasi Sangren tak akan menceritakan apa yang mereka jual, dan bahkan mengajak jenis barang yang akan dilelang. Makanya tak heran, bila barang terakhir belum tentu barang utama acara lelang tersebut. Tenang saja, Meme. Klan lain juga telah menghabiskan banyak uang sejak tadi. Karena lelang berikutnya akan diadakan 10 tahun lagi. Sangat disayangkan kita hanya mendapatkan sedikit barang bagus saja. Sela pangeran ketiga, ia masih begitu berharap mendapatkan tungku tayang itu. 75.000, seru perwakilan klan Gu. 100.000, sahut pangeran ketiga dengan senyum lebar. Ia yakin tak akan ada yang menawar lagi, karena tungku di luaran sana tak ada yang semahal ini. Karena pangeran sangat menginginkan tungku itu, maka aku menyerah saja, kata perwakilan klan Gu itu yang tak ingin mendapatkan masalah bila bersaing dengannya. Makanya ia sengaja mengalah. Tak ada lagi? Gadis pembawa acara lelang bertanya sembari menatap sekeliling ruangan lelang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pangeran ketiga, Anda telah memenangkan tungku tayang ini, katanya lagi. Seorang pelayan pria membawa 2 buah pedang dengan motif naga merah dan naga putih pada sarung pedangnya. Seluruh peserta lelang sangat antusias melihatnya. Mereka sudah tak sabar menunggu penjelasan dari gadis pembawa acara lelang. Pedang apakah yang akan dilelang itu? Kenapa ada 2? Apakah itu pedang kembar? Para peserta lelang bertanya-tanya penasaran. Aku merasa energi spiritual kuat dari pedang itu. Jangan-jangan senjata roh kelas surga. Feng Yuan mendengar sebuah obrolan yang tak jauh darinya. Senjata roh kelas surga. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Timbul niat dalam pikirannya untuk memiliki pedang kembar itu. Padahal dantiannya rusak, sehingga akan menjadi barang antik saja pedang itu di tangannya. Karena ia tak bisa mengalirkan ki dari dantian menuju titik meridiannya. Untuk menggunakan senjata roh, butuh energi spiritual untuk mengaktifkan kekuatannya. Adapun jenis-jenis senjata roh adalah dari yang tertinggi hingga yang terendah. Senjata roh kelas surga, senjata roh kelas bumi, senjata roh kelas mistik, senjata roh kelas kuning, dan senjata biasa yang terbuat dari inti siluman yang setara dengan ranah penempaan tubuh. Baiklah, barang ini adalah barang utama dalam acara lelang ini. Pertama-tama, aku akan menunjukkan kehebatan pedang ini, kata gadis pembawa acara lelang. Kemudian ia menarik sarung pedang bermotif naga merah itu. Dan seketika, energi spiritual tinggi yang sangat mencekam terpancar dari bilah pedang berwarna merah itu. Hawanya sangat panas dan juga membuat seluruh peserta lelang begitu terkejut. Mata Feng Yuan berbinar-binar menatap pedang yang mengeluarkan aura yang sangat panas itu. Dia sudah tak sabar untuk memilikinya. Feng Yuan percaya diri bisa bersaing dengan para peserta lelang lainnya yang kebanyakan adalah perwakilan klan besar dan juga dari keluarga kekaisaran. Karena ia masih memiliki sisa 1 juta keping emas pemberian patriark klan Feng. Sedangkan untuk membayar pil Duanzu tadi ia menggunakan emas hasil penjualan rumahnya dan hasil sumbangan beberapa tetua. Wanita cantik yang memandu acara lelang langsung menyarungkan pedang itu kembali ke sarung pedang bermotif naga merah. Tuan-tuan, ini adalah pedang matahari yang ditempa dengan batu meteor, biji besi terbaik dan inti siluman naga, juga roh bela diri api.
Sedangkan pedang sebelahnya adalah pedang bulan, yang ditempa dengan biji besi terbaik, dan inti siluman naga dengan roh bela diri es, sehingga akan mengeluarkan hawa yang sangat dingin bila ditarik dari sarungnya. Cocok untuk mereka yang memiliki roh bela diri bertipe es. Aku harus mendapatkan pedang kembar itu. Seru pangeran ketiga dengan senyum lebar. Ia menoleh ke arah peserta lain agar tidak mencari masalah dengannya. Maaf pangeran, Sahut perwakilan klan Gu. sebelumnya kami sudah mengalah beberapa kali dengan pangeran. Namun kali ini kami harus memiliki pedang kembar itu. Karena salah satu jenius bela diri dari klan kami memiliki roh bela diri ganda, yaitu rubah putih dan aura esnya, dan Phoenix dengan aura api. Perwakilan memberikan alasan kenapa mereka berani melawan otoritas tertinggi dari Kekaisaran Su. Pangeran ketiga menatapnya dengan dingin, dan ekspresi wajahnya sangat suram. Bisakah kita berhutang lebih dulu dan kirim orang untuk meminta uang pada kaisar? Bisik pangeran ketiga pada Mei Mei asistennya. Mei Mei hanya menghela nafas dalam-dalam. Ia geleng-gelengkan kepala. Anda sudah tahu kalau otoritas asosiasi Sengren sangat memegang tinggi aturannya. Ada barang dan bayar langsung serta jangan pernah berulah dengan mereka. Atau Anda akan kehilangan kesempatan memasuki asosiasi Sengren selamanya. Bahkan hingga keturunannya pun dilarang memasuki asosiasi Sengren. Seperti yang dialami oleh Kekaisaran Wei ratusan tahun yang lalu. Kaisarnya bersikap arogan pada asosiasi Sengren. Hingga sekarang mereka tak bisa bertransaksi dengan asosiasi Sengren. Mei Mei memberikan peringatan pada pangeran ketiga agar tak membuat Kekaisaran Su kehilangan mitra dagang strategis mereka dengan hal kekonyolannya itu. Pangeran ketiga mendengus. Ia berharap para saingannya tidak memiliki uang sebanyak dirinya. Karena lelang kali ini cukup banyak barang yang berkualitas tinggi, sehingga semua peserta sudah berbelanja banyak. Apalagi mereka mengira senjata kelas mistik yang dimenangkan oleh perwakilan klan Ling adalah barang lelang utama hari ini. Ternyata dugaannya meleset. Masih ada senjata kelas surga yang merupakan senjata idaman pegiat seni bela diri. Kami tak akan berlama-lama. Kami akan membuka harga 500.000 keping emas. Wanita pemandu acara lelang itu membuka harga. Sial, mahal sekali. Keluh perwakilan dari klan Ling yang sudah tak memiliki uang sebanyak itu karena bertaruh besar pada senjata kelas mistik sebelumnya. 750.000. Seru perwakilan klan Gu yang menaikkan harga tinggi agar peserta lain berpikir dua kali untuk menawar kembali. Dia juga tersenyum puas saat melihat perwakilan klan lain langsung memasang wajah masam karena tak memiliki uang sebanyak itu. Namun saat pandangannya tertuju pada pangeran ketiga, senyumnya seketika menghilang. Ternyata pangeran ketiga masih memasang wajah tenang dengan sedikit senyum terpancar di wajahnya. Apa pangeran sebaiknya melihat seberapa tinggi kami mampu menawar? Saat ada yang menawar, maka ia akan menutup tawaran terakhir. Gumam perwakilan klan Gu yang khawatir. 750.000 keping emas dari klan Gu. Apakah ada tawaran lain lagi? Tanya wanita cantik pemandu acara lelang. Dia menatap sekeliling ruangan lelang dan tak ada yang mengangkat tangan lagi. Kalau tidak ada, maka perwakilan klan Gu sangat senang tak ada yang menawar. Apalagi pemandu lelang akan mengetuk palu itu. Maka saat itu terjadi, klan Gu lah yang berhak atas pedang kembar itu. Ia langsung membayangkan patriark klan Gu akan memuji setinggi langit dan memberikannya bonus besar. 800.000. Seru pangeran ketiga dengan senyum mengejek menatap perwakilan klan Gu yang terkejut mendengarnya. Sialan kau pangeran. Umpat perwakilan klan Gu dalam pikirannya. 890.000 keping emas. Itu adalah uang terakhir yang ia miliki. Padahal rencananya ia akan membeli beberapa pil penempaan tubuh setelah acara lelang selesai. Namun demi mendapatkan pedang kembar itu, ia rela menggunakan uang pribadinya. Pangeran sangat yakin itu adalah uang terakhir yang dimiliki oleh perwakilan dari klan Gu. Sedangkan ia masih memiliki 900.000 dan 20.000 keping emas uang pribadinya. 900.000. Setelah pangeran ketiga, lagi-lagi ia tersenyum mengejek menatap perwakilan klan Gu. Wow,
Klanku terlalu berani bersaing dengan pangeran. Apa ia tak takut jika kekaisaran mempersulit mereka di masa depan? Bisik-bisik beberapa perwakilan klan lain yang tak mau berkonfrontasi dengan pangeran ketiga. Perwakilan klan Gun mengepalkan tangannya. Ia masih tak rela pedang kembar itu jatuh pada pihak lain dan menatap perwakilan klan Ling. Saudara, bolehkah aku meminjam sisa emas yang kalian miliki? Tolonglah, ini demi hubungan pertunangan antara tuan muda kami dengan nona muda kalian. Dia memujuk perwakilan klan Ling dengan menekankan hubungan kedua klan itu. Maaf tuan, kami tak berani berkonfrontasi dengan pangeran. Anda pasti sudah tahu, tak mudah menghadapi kekaisaran. Bahkan takutnya di masa depan hubungan klan Ling kami dengan kalian bisa putus. Kalau kekaisaran bertindak lebih jauh, kalian! Dia menunjuk wajah perwakilan klan Ling. Aku akan memberitahu patria kami atas apa yang terjadi hari ini. Gerutunya. Perwakilan klan Ling tidak menjawab lagi, karena klan Gu memang jauh lebih kuat dari mereka. Namun, berkonfrontasi dengan pangeran sama saja menggali kubur sendiri. 900.000. Apakah masih ada yang lain? Pemandu lelang menekankan lagi, sebelum ia mengetuk palu di tangannya. 950.000. Tiba-tiba, suara yang tidak mereka kenal membuat wajah pangeran ketiga memerah dan melotot pada anak remaja 16 tahun yang duduk di sebelahnya. Namun ia tidak tahu dari klan mana anak remaja ini, apalagi ia mengenakan penutup wajah dan bertopi caping, sehingga makin sulit mencari tahu identitas Feng Yuan. "Hai, adik," sapa Mei dengan senyum ramah. "Apakah Anda memiliki uang sebanyak itu? Anak remaja sepertimu jangan berbuat masalah dengan asosiasi Sengren. Nanti seluruh klanmu mengalami masalah besar." Kalau tak ada yang menawar, tolong berikan padaku pedang itu, kata Feng Yuan yang tidak peduli dengan ucapan Mei, sehingga Mei mengerutkan keningnya. Baru kali ini ada pria yang bersikap begitu padanya. Padahal ia adalah salah satu dari 10 wanita tercantik di ibu kota. "Hai anak muda!" Perwakilan klan Su berseru pada Feng Yuan. "Buat apa kamu memiliki pedang kembar itu, sementara dantianmu rusak?" Ejeknya. Peserta lelang langsung terkejut mendengarnya, dan ramai-ramai ikut mengutuk Feng Yuan, agar pangeran ketiga terkesan pada mereka. Itu adalah teknik menjilat pada yang kuat, dan yang sudah biasa dijumpai di mana saja. Feng Yuan menengus dingin, padahal ia tak memiliki masalah dengan mereka. Kenapa mereka tiba-tiba berkonfrontasi dengannya? Sungguh aneh sekali. Bersambung.